Paris Saint-Germain mengalami sejumlah masalah yang rumit sebelum bergulirnya kompetisi. Terbaru sang pelatih Luis Enrique mengecam bakal hengkang dari Parc des Princes karena kebijakan manajemen yang dianggap nggak sesuai dengan visi misinya. Gak cuma itu, PSG juga berpeluang bakal ditinggal Neymar Junior yang bakal hengkang di musim panas ini. Cetak Gol coba merangkum kekacauan Paris Saint-Germain sebagai berikut. Menjegal pemain yang ingin pergi. Paris Saint-Germain berpeluang bakal ditinggal oleh Kylian Mbappe di bursa transfer musim panas ini. Saat itu Mbappe menyampaikan pernyataan resminya lewat jurnalis Fabrizio Romano. Dalam postingan media sosial pribadinya, Romano menuliskan jika Mbappe akan meninggalkan Parc des Princes setelah kontraknya berakhir di tahun 2024. Pernyataan ini membuat manajemen Les Parisiens panik bukan kepalang. Pasalnya mereka akan mengalami kerugian besar seandainya Mbappe hengkang di musim panas tahun depan. Selain kehilangan Mbappe secara gratis, mereka juga bakal ditinggal oleh salah satu pemain ikoniknya. Saat itu Mbappe menyampaikan keinginannya untuk bergabung ke Real Madrid. Dia mengatakan jika Real Madrid merupakan klub impiannya yang ingin dibela sejak dulu. Los Blancos pun menyambut baik dengan mengajukan penawaran sebesar 225 juta euro. Namun manajemen PSG menolak tawaran yang diajukan oleh Real Madrid. Mereka meminta Los Blancos untuk menaikkan tawarannya menjadi 250 juta euro. Manajemen Real Madrid pun mulai berpikir untuk nggak mengajukan penawaran kedua. Alasannya mereka bisa menggait Mbappe secara gratis pada musim panas 2024. Di sisi lain, Mbappe sendiri juga menyatakan hanya ingin bergabung ke Real Madrid. Bahkan bomber Prancis ini sudah menyepakati transfer secara personal dengan manajemen El Real. Manajemen PSG pun dikabarkan murka dengan sikap Real Madrid tersebut. Mereka telah melaporkan Los Blancos kepada FIFA karena dianggap telah menyalahi aturan transfer. Les Parisiens menganggap kalau Mbappe telah bersekongkol untuk mengkhianati PSG. Saking murkanya, para petinggi Les Parisiens mengasingkan Mbappe di tur pramusim kali ini. Namun manajemen juga nggak sepenuhnya mengikhlaskan kepergian Mbappe. Beberapa orang penting di Prancis bahkan sampai turun tangan untuk mencegah kepergiannya, termasuk Presiden Prancis yakni Emmanuel Macron yang meminta Mbappe untuk bertahan. Dikutip dari media Reuters, Macron bahkan sampai mengirimkan surat resmi kepada sang pemain. Pengelolaan manajemen yang buruk. Asosiasi Pesepak Bola Prancis atau UNFP mengecam keras tindakan manajemen yang mengasingkan Mbappe. UNFP merasa kalau PSG telah memberikan tekanan kepada seorang pekerja. Mereka menilai manajemen PSG mengelola sebuah klub dengan sangat buruk. UNFP pun akan terus mengawal tindakan klub yang semena-mena kepada para pemain. Mereka menilai PSG dengan sengaja mengasingkan Mbappe dari tur pramusim Asia. Nasser El-Khelaifi selaku presiden menyebut jika tindakan itu terpaksa dilakukan agar Mbappe bisa bertahan. Nasser menambahkan jika dirinya nggak rela kehilangan Mbappe secara gratis. Situasi ini membuat sang pelatih Luis Enrique merasa nggak betah dan mengancam bakal hengkang. Dilansir dari Marca, keputusan manajemen yang mengasingkan Mbappe dianggap kurang tepat. Pasalnya mantan pemain AS Monaco itu masuk dalam rencana Enrique di musim depan. Hengkangnya Enrique juga diperparah setelah Luis Campos menyatakan ingin pergi. Gonjang-ganjing ini juga disusul dengan pernyataan kontroversial dari Neymar Junior. Baru-baru ini Neymar menyampaikan pernyataan ingin pamit dari Paris Saint-Germain. Kabarnya dia akan segera kembali ke klub lamanya yakni Barcelona. Joan Laporta menyebut kehadiran Neymar untuk menggantikan peran dari Ousmane Dembélé. Pemain Prancis itu baru saja pergi setelah PSG menebusnya seharga 50 juta euro. Pembelian yang gak sesuai dengan kebutuhan pelatih. Gak cuma rumitnya transfer Mbappe, kepergian Enrique juga disebabkan karena kebijakan transfer di musim panas ini. Les Parisiens dinilai mendatangkan pemain yang gak sesuai dengan kebutuhan. Beberapa pemain baru dinilai merupakan incaran pelatih yang sebelumnya yakni Christophe Galtier. Mulai dari pembelian Lee Kang-in, Lucas Hernandez hingga Manuel Ugarte. Ketiga pemain tersebut didatangkan sebelum Enrique resmi menjadi pelatih dari Les Parisiens. Ugarte bahkan mengaku masih belum mengenal dengan baik mantan pelatih timnas Spanyol ini. Selain itu, keinginan Enrique juga belum dipenuhi oleh manajemen Les Parisiens. Pelatih kelahiran Gijon ini sebelumnya ingin memboyong Harry Kane ke Parc des Princes. Enrique menilai Harry Kane bakal cocok dengan gaya permainannya.
Namun PSG justru mundur setelah mengetahui harga Kane yang mencapai 120 juta euro. Di sisi lain, Luis Enrique juga dikabarkan ingin mengubah pola permainan PSG seperti Barcelona. Dia pun mengincar beberapa pemain penting Blaugrana termasuk Gavi. Gelandang 19 tahun ini dinilai tepat untuk menjalankan filosofi permainannya. Anehnya, PSG justru baru saja meresmikan transfer Gonzalo Ramos dari Benfica. Keputusan ini dinilai terburu-buru karena Les Parisiens masih memiliki Kylian Mbappe. Bomber berusia 24 tahun ini masih ingin bertahan di Parc des Princes hingga tahun depan. Berikutnya, Les Parisiens juga gagal membujuk Bernardo Silva untuk bergabung. Padahal Enrique telah meminta manajemen untuk menggait Bernardo. Kreativitas Bernardo Silva di lini tengah diapresiasi tinggi oleh mantan pelatih FC Barcelona tersebut. Enrique juga menuntut klub untuk mendatangkan 6 pemain incarannya. Posisi striker, winger, gelandang, dan seorang kiper wajib didatangkan di musim panas ini. Akan tetapi Les Parisiens dianggap cukup lambat untuk mewujudkan tuntutan dari Enrique. Dibenci banyak orang. Dengan segudang masalah yang dihadapi, PSG pun menjadi salah satu klub yang paling banyak dibenci. Hal itu disebabkan karena banyak pihak yang acap kali mengkritik Les Parisiens. Salah satunya datang dari pandit Talksport yakni Danny Mills. Danny Mills mengatakan kalau Les Parisiens selalu memasang target tinggi yang terlalu membebani. Selain Danny Mills, kritikan juga datang dari mantan pelatih mereka yakni Mauricio Pochettino. Pelatih asal Argentina itu mengecam kebijakan transfer mantan klubnya tersebut. Menurut Pochettino, Paris Saint-Germain gak bakal bisa membangun mental juara. Pasalnya, Les Parisiens selalu mendatangkan pemain besar tanpa rencana jangka panjang. Les Parisiens juga dikenal hobi menggait pemain-pemain mega bintang demi bisa meraih prestasi instan. Gelontoran dana besar dikucurkan manajemen untuk membajak pemain. Salah satunya adalah membajak transfer Neymar dari Barcelona di tahun 2017 yang lalu. Kubu Les Parisiens rela memecahkan rekor transfer seharga 222 juta euro untuk sang mega bintang. Presiden La Liga yakni Javier Tebas juga turut mengkritik manuver transfer PSG saat memboyong Neymar. Menurut Tebas, kondisi finansial PSG sangat nggak masuk akal. Dia mencurigai aliran dana transfer PSG yang lebih besar dari Real Madrid dan Barcelona. Les Parisiens juga sering mendapatkan kecaman dari para pendukung sepak bola. Supporter sepak bola di Prancis bahkan sangat membenci Paris Saint-Germain. Dilansir dari survei majalah Libero, Les Parisiens menempati urutan pertama sebagai klub yang paling dibenci. Sebanyak 25,9% peserta survei menyatakan kebenciannya kepada juara bertahan Ligue 1 tersebut. Selain dibenci di Prancis, Paris Saint-Germain juga dibenci di belahan dunia lainnya. Salah satunya dari pecinta sepak bola Indonesia. Berdasarkan survei, raksasa Ligue 1 ini nggak masuk dalam daftar 7 besar klub yang paling dicintai oleh penggemar tanah air. Skuad yang kurang meyakinkan. Kekacauan PSG di musim ini diperparah dengan kedalaman skuad yang dinilai kurang meyakinkan. Les Parisiens dinilai masih punya beberapa kelemahan di berbagai posisi. Lini tengah masih menjadi pekerjaan rumah besar untuk Enrique setelah hengkangnya Lionel Messi. Kepergian La Pulga ke Inter Miami membuat PSG kehilangan sosok kreator di lini tengah. Messi justru tampil gacor bersama Inter Miami dengan catatan 7 gol dan 1 assist. Les Parisiens hanya punya Marco Verratti dan Vitinha sebagai gelandang kreatif. Sisanya adalah gelandang petarung seperti Manuel Ugarte, Leandro Paredes, dan Renato Sanchez. Selain lini tengah, Paris Saint-Germain juga punya masalah di lini penyerangannya. Pilihan penyerang PSG mulai menipis setelah rumor kepergian beberapa penyerangnya. Selain itu, mereka juga baru saja melepas Mauro Icardi ke Galatasaray. Alhasil, Enrique nggak punya tumpukan striker tajam yang bisa diandalkan di depan gawang. Gonzalo Ramos yang baru bergabung dinilai masih belum cukup untuk memimpin lini serang. Selain itu, skuad asuhan Luis Enrique juga tampil melempem sepanjang pramusim ini. Mereka hanya bisa memetik 2 kemenangan dari 6 laga uji cobanya. Bahkan PSG sempat dipercundangi oleh klub asal Jepang yakni Cerezo Osaka dengan skor 3-2. Berikutnya, Les Parisiens juga dikalahkan oleh Inter Milan dengan skor tipis 2-1. Meski mendapatkan rentetan hasil yang buruk, Enrique masih yakin dengan potensi skuadnya. Pelatih berusia 53 tahun ini menganggap perkembangan skuadnya sudah jauh lebih positif. Itulah ulasan kekacauan PSG sebelum bergulirnya kompetisi. Bagaimana pendapatmu? Apakah Luis Enrique bisa mengatasi kekacauan tersebut? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.